Bismillahirrahmanirrahim. Aku Muhammad Ta'ala dari Komtar. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pembuatan TOR. Nah, materi pembuatan TOR ini menjadi kerangka acuan, kerangka kerja yang dimana TOR ini menjadi pijakan atau landasan untuk pelaksanaan basic training LK1. Nah, pembuatan TOR ini idealnya 1 bulan untuk pembuatannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan basic training LK1, dan itu pun tidak hanya teori saja, akan tetapi bisa dilihat, dipandang secara objektif dari seluruh permasalahan yang ada pada mahasiswa maupun di era zaman sekarang gitu. Nah, langsung saja. Yang pertama ada dasar pemikiran atau di komisariat lain itu ada yang mengatakan bahwa latar belakang masalah. Tuh, jadi sama saja dasar pemikiran dan latar belakang masalah. Ada berapa dasar pemikiran itu? Itu ada 4. Yang pertama ada manusia. Nah, di pembuatan TOR, manusia ini dijelaskan secara definisi karena manusia itu bersifat general, bersifat umum itu. Dan dijelaskan secara Al-Quran maupun dengan teori etimologis maupun terminologis dari para ahli pakar itu. Kemudian ada muslim. Nah, muslim ini kita jelaskan lagi apa itu muslim, terus bagaimana kriteria muslim, bagaimana muslim itu. Nah, itu dijelaskan secara teliti dari definisi Al-Quran maupun secara teori. Nah, kemudian ada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini dijelaskan lagi secara definisi Al-Quran maupun dengan teori. Nah, di pembuatan TOR ini kita merujuk atau kita mencari permasalahan yang ada pada mahasiswa sekarang, dilihat juga dari permasalahan mahasiswa yang terdahulu gitu. Kemudian ada HMI. HMI ini apa? Terus tujuan berdirinya HMI secara sosiohistoris maupun secara teologis, ideologis maupun dengan konstitusi. Nah, di dasar pemikiran ini itu mencakup tentang 5 materi wajib yang ada pada HMI, yaitu ada SPH, konstitusi, MKO, dan lain-lainnya. Tuh, kemudian ada analisis masalah. Setelah adanya masalah yang kita ambil dari mahasiswa, yang mana analisis masalah ini kita lihat secara kualitatif maupun secara kuantitatif gitu. Yang pertama ada mahasiswa. Kita menganalisa apa yang terjadi pada mahasiswa sekarang. Apa mahasiswa sekarang mempunyai masalah apa, itu kita lihat secara objektif itu dengan cara wawancara maupun kuesioner dengan mengambil beberapa sampel sebagai acuan, sebagai contoh dari keseluruhan umum mahasiswa. Kemudian ada kader. Nah, di kader ini kita jelaskan secara teori apa itu kader, terus bagaimana ciri-ciri kader, kepribadian kader. Kemudian ada metode kualitatif dan metode kuantitatif.
Nah, kita lihat dari akar permasalahan itu, kita lihat secara menggunakan metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa mencari masalah mahasiswa dengan seenaknya saja, akan tetapi bisa menggunakan metode-metode ini. Nah, kemudian ada pola dasar perkaderan. Nah, pola dasar perkaderan ini sebagai bentuk dari perkaderan itu sendiri. Yang pertama ada open recruitment. Nah, open recruitment ini sebagai langkah awal adanya usaha penjaringan atau usaha pengadaan kader, yang dimana usaha pengadaan ini sebagai konsekuensi dari organisasi himpunan mahasiswa ini. Organisasi himpunan mahasiswa ini sebagai organisasi perkaderan, seperti itu. Kemudian ada maperca atau masa perkenalan calon kader tuh. Kemudian ada screening. Nah, setelah ada maperca dan open recruitment calon kader, kemudian langkah selanjutnya ada screening, yang dimana screening ini menunjang untuk nanti adanya pelaksanaan LK1, yang dimana materi-materinya ada PTQ, PTK, stadium general, seperti itu. Kemudian ada teknik pelaksanaan LK, yang dimana teknik pelaksanaan LK ini menjadi solusi dari semua analisis masalah mahasiswa yang kita dapat dari permasalahan tersebut. Kemudian ada landasan perkaderan. Landasan perkaderan ini menjadi landasan bagi seluruh kader-kader HMI. Yang pertama ada landasan teologis, yang mana landasan teologis ini menjadi landasan pertama dari beberapa landasan perkaderan yang ada. Kemudian ada landasan ideologis. Landasan ideologis kita belajar bahwa perkaderan itu dipandang secara ideologis. Kemudian ada landasan itu sosiohistoris dan konstitusi. Kemudian ada prinsip perkaderan. Prinsip perkaderan ini ada 6. Ada integratif, keseimbangan, persamaan, kasih sayang, tauladan, dan ketaatan. Nah, integratif ini kita jelaskan bahwa integratif merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dari komponen lainnya. Gitu. Jadi satu kesatuan lainnya mempunyai hubungan dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya spidol dan papan tulis itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dikarenakan hal tersebut bisa menunjang untuk pelaksanaan LK di dalam forum gitu. Kemudian ada prinsip keseimbangan. Nah, prinsip keseimbangan ini menjadi prinsip yang dimana harus seimbang antara jasmani dan rohani, antara moral dan spiritual gitu. Jadi tidak ada, jadi sama-sama seimbang gitu, tidak ada yang lebih tinggi maupun tidak ada yang rendah, semuanya sama-sama sejajar, seimbang. Kemudian ada persamaan. Prinsip persamaan ini itu merupakan seluruh kader HMI mempunyai hak yang sama, terbina dibimbing secara sama dan tidak dibedakan satu sama lain, maupun itu anak profesor ataupun anak petani itu tidak boleh ada pembeda, semuanya harus sama gitu. Terus prinsip kasih sayang. Nah, prinsip kasih sayang ini merupakan turunan dari sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mana kader HMI harus mempunyai prinsip kasih sayang terhadap kader yang lain. Kemudian ada prinsip tauladan. Kader HMI itu menjadi tauladan bagi kader-kader yang lain. Seperti itu. Kemudian ada prinsip ketaatan. Nah, setelah adanya
integratif, keseimbangan, persamaan, kasih sayang, maupun tauladan. Ini adalah ketaatan. Nah, seluruh kader HMI itu wajib mentaati seluruh aturan-aturan yang ada dan tidak boleh melanggar satupun aturan tersebut gitu. Jadi itu merupakan prinsip perkaderan. Dan terus terakhir yaitu ada kualifikasi masalah. Yang mana masalah yang kita ambil ini kita kualifikasi, terus kita identifikasi masalah yang terjadi pada masa kini maupun pada mahasiswa zaman sekarang. Terus indikator apa yang menjadi titik keberhasilan atas solusi yang dihadapi oleh mahasiswa sekarang maupun masa kini. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.